Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Seperti biasanya kami dari DKM Masjid Al-Munawwarah mohon izin untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai Palembang. Kegiatan sholat Jumat 12 September yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1947. Petugas Imam dan Khotib Ustaz Ahmad Jaki LC, Muajim M. Ikrom yang alhamdulillah keduanya sudah ada di tengah-tengah kita. Laporan keuangan periode 5 September 2025 sampai dengan 11 September 2025. Saldo September 8.320.000 rupiah. Penerima kas 5 September 2025. Kota impak solat Jumat 1.664.000. Kota impak di luar Jumat 2.415.000. Pengambilan dari bank 2 juta. Impak biaya air PDAM Pak Sumadi 155.830 rupiah. Jumlah penerima kas 6.234.830 rupiah. Jumlah kas tersedia 14.554.830 rupiah. Pengeluaran kas 5 September 2025 satu pelaksanaan sholat Jumat dan muajim sebesar 700.000 rupiah. Biaya penceramah minggu pagi dan konsumsi pagi 1.700.000 rupiah. Biaya imam tetap 3 orang Masjid Al-Munawwarah sebesar 2.500.000 rupiah. Biaya cleaning service dan streaming 900.000 rupiah. Biaya listrik PLN 5.500 volt ampere 892.500 rupiah. Biaya PDAM 155.830 rupiah. 7. Biaya konsumsi maulid Sabtu yang lalu 7.150.000 rupiah. Jumlah pengeluaran kas 13.998.330 rupiah. Saldo akhir kas 556.500 rupiah. Saldo bank per 5 September tahun 2025 sebesar 56.019.000 rupiah. Impak hajah Suryati 1 juta rupiah. Pengambilan kas 2 juta rupiah. Biaya pindah buku 50.000 rupiah. Saldo akhir bank 55.850.000 rupiah. Saldo akhir kas dan bank 11 September 2025 sebesar 56.406.000 rupiah. Donatur yang berupa barang dari hamba Allah yaitu toa baru lengkap sebanyak 3 unit, 10 toa untuk perbaikan yang rusak 2 set, air mineral Alfa 8 dus. Pengurus Bendahara Masjid Humaydi, ketua pengurus yaitu Muhammad Soleh. Demikian dapat kami sampaikan, kiranya jemaah semua dapat berikhlas untuk membacakan Al-Fatihah kepada jemaah-jemaah kita yang telah memberikan donatur kepada kita. Semoga selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian selanjutnya jemaah yang membawa anak-anak ataupun cucu mohon didampingi, dan juga yang membawa HP mohon dinonaktifkan dulu sementara. Anak-anak yang di belakang tolong jangan ribut sewaktu khotib menyampaikan khutbahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Lillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب وقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya barang siapa yang berkata-kata, baik perkataan tersebut menegur ataupun menyuruh orang lain diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka lebih baik diam, mendengarkan hati yang menerima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, memberkahi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin wa radha anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla thana'i wal majd wa hakuma qalahul abd wa kulluna lakal abd.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رادا لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله الله تعالى بالتوحيد الخالص من الشرك فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena rasa syukur inilah yang kemudian akan mengantarkan kita kepada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sekian banyak manusia, hanya sedikit jumlahnya yang tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena hamba-hamba Allah yang bersyukur tidak lain adalah mereka hamba-hamba yang beriman, yang memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwasannya semuanya adalah milik Allah, semuanya akan berkaitan dengan Allah. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus kita yakini para hadirin sekalian, dengan takwa inilah takwa yang mana perintah Allah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Takwa ini adalah sebuah istilah dari proses menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sedapat mungkin kita menjauhi segala bentuk larangannya, bentuk pantangan yang sudah dijelaskan dalam syariat agama kita. Karena dengan takwa inilah kita akan mudah mendapatkan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari persoalan apapun juga. Apapun persoalannya pasti ada jalannya jika kita bertakwa kepada Allah, dan tentunya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada pada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah momen yang sangat pas untuk kita menambahkan, meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa luar biasanya seseorang ketika memiliki sifat-sifat berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang sanadnya dinilai hasan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man u'tiya fasyakara wa butuliya fasabara wa zalama faghfara wa dzulima fastaghfara thumma sakata." Rasulullah mengatakan di depan para sahabat, kata Rasul, barang siapa yang ketika dia diberikan nikmat lalu dia bersyukur, ketika dia diuji dengan musibah, dengan bala lalu dia bersabar, ketika dia berbuat zalim, ketika dia menzolimi dia meminta maaf, dan ketika dizolimi lalu dia memaafkan. Kemudian Nabi terdiam. Faqalu ya Rasulullah ma lahu. Lalu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang ia dapatkan Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh keamanan dari siksa kubur dan di akhirat kelak, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Yang pertama tadi dikatakan man u'tiya fasyakara. Orang yang ketika diberi nikmat dia bersyukur. Syukur itu ada dua, ada syukur wajib dan juga syukur sunnah. Syukur wajib adalah kita tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat maksiat kepadanya. Justru sebaliknya, kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan nikmat sebagai sarana kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang sering kali dilalaikan banyak orang, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhati wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan hadis tersebut, mengatakan barang siapa yang menggunakan waktu luangnya, yang menggunakan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah, maka ia termasuk maghbud. Apa itu maghbud? Maghbud adalah orang lain patut menginginkan seperti dirinya tanpa ada rasa iri dan dengki. Dan sebaliknya, barang siapa yang menggunakan keduanya, nikmat sehat, nikmat waktu luang dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia maghbunun, yaitu dia termasuk orang-orang yang tertipu. Jika kita tidak menggunakan waktu kita, waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat, maka waktu itu akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya. Bahkan Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, idza lam tashghal nafsaka bil haqqi syagalatka bil batil. Jika kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karenanya hadirin sekalian, marilah kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, khususnya untuk kehidupan di dunia, di akhirat nanti, yaitu amal-amal kebaikan seperti belajar ilmu agama, mengajarkannya, serta melakukan berbagai ibadah dan berbagai bentuk ketaatan lainnya. Sedangkan syukur yang kedua adalah syukur sunnah. Syukur sunnah mungkin hanya hal yang simpel saja, yang tidak sulit, yaitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun dengan melakukan sujud syukur. Sujud syukur pun disunahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat tertentu, terhindar dari suatu musibah, atau ketika melihat orang lain terkena musibah sedangkan dirinya tidak tertimpa. Sujud syukur juga disunahkan pada saat seseorang memperoleh nikmat tertentu pada waktu-waktu tertentu, dan disunahkan untuk dilakukan setiap saat untuk kenikmatan yang terus menerus, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kenikmatan tertentu pada waktu tertentu adalah seperti ketika seorang istrinya melahirkan dengan selamat, ataupun contoh yang lain ketika seorang menuntaskan hafal Al-Quran, ataupun contoh lainnya sujud syukur ketika selamat dari kecelakaan dan hal-hal semacam tersebut. Seorang yang melakukan sujud syukur disyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, wabtuliya fasabara. Orang yang ketika diuji lalu dia bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah, diuji oleh Allah, dia bersabar. Maka sabar dalam menghadapi cobaan adalah salah satu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa orang tersebut tidak menyebabkan seorang itu berbuat maksiat kepada Allah. Contohnya ketika seorang muslim rajin dalam melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, lalu dia terkena musibah, maka musibah itu adalah bentuk ujian untuk mengangkat derajatnya di akhirat nanti. Sedangkan seorang muslim yang banyak melakukan maksiat, dia banyak berbuat keburukan lalu ditimpa musibah, maka musibah itu bisa jadi siksaan yang disegerakan di dunia yang menggugurkan siksaan baginya di akhirat. Maka dalam 2 keadaan tersebut, musibah adalah kebaikan bagi seorang muslim. Syaratnya adalah sabar dan ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga dan keempat, sifat
orang yang memaafkan dan mau meminta maaf ketika berbuat salah. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, wa zalama fastaghfara wa dzulima faghfara. Meminta maaf ketika menzolimi, memaafkan ketika dizolimi. Berbuat zalim kepada orang lain seperti mencacinya, membicarakan kejelekannya, bahkan sampai memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, thalathun man kunna fi hasabahullahu hisaban yasira wa dakhalahul jannata birahmatih. Ada 3 hal yang apabila seorang bersikap seperti itu, maka dia akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Qalu liman ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka. Engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu. Wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang yang menzolimimu. Wa tasilu man qata'aka, dan engkau menyambung silaturahmi dengan kerabat yang memutus silaturahim denganmu. Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan darinya, meminta maaf darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya, dan jika dia tidak memiliki kebaikan ataupun amal soleh, maka diambil keburukan teman yang dia zalimi lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka pada kesempatan ini semoga kita semua bisa selalu bersyukur kepada Allah, karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi, sedikit sekali orang yang mau bersyukur kepada Allah. Biasanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita selamat dari musibah, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah ketika kita memperoleh banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita dapat selalu bersyukur, kita selalu bersabar ketika diuji, diberikan musibah oleh Allah, dan saling memaafkan. Fa'fu wasfahu, memaafkan dan melupakan kesalahan. Walaupun terkesan mudah diucapkan, tetapi sungguh berat tentunya untuk dilakukan, apalagi untuk diistiqomahkan. Semoga kita semua hadirin sekalian menjadi hamba yang terhindar dari segala keburukan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus di bulan Maulid ini, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa terkabul, bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شكيا ولا محروما اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم الله أدام ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها صفوفكم فانتصبهم dalam salat lurus dan rapatkan saf tanda kesempurnaan salat Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والفائزين والممتازين والشاكرين والناجين والنافعين والسالمين والرافعين والحافزين من كتابك الكريم ولا تجعلنا من الراسبين والفاسقين والفاصلين اللهم يسر وسهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أبنائنا وأمور أساتذتنا وأمور أصحابنا وأمور مجموعتنا هذا المسجد المنورة إلا ما في صلاح الإسلام والمسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله